Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ferry Fernanda, NIM 1073, dan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Quratul Aini, NIM 1025, dan Siti Khairotunisa, NIM 1135. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami yang berjudul Analisis Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Desa X. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan perihal pendahuluan. Latar belakang kami melakukan penelitian ini dikarenakan dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap organisasi hendaknya memiliki rencana kerja yang terstruktur dengan baik untuk mendorong kelancaran suatu kegiatan dalam organisasi. Kemudian untuk dasar hukumnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana kerja ini berisi perangkat daerah memuat program kegiatan serta lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Kemudian, dalam pelaksanaan rencana kerja, desa dilakukan monitoring serta evaluasi (MONEV) yang bertujuan agar dari adanya suatu pengawasan akan memunculkan suatu temuan untuk bisa dibenahi sehingga rencana kerja dapat tercapai dengan baik. Kemudian, MONEV ini merupakan sebagai alat kontrol dan pengendalian kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan program, serta pengembangan lingkungan internal. Kemudian, di dalam kinerja Desa X terdapat beberapa program kerja, yakni di mana peneliti akan menjelaskan program-program yang diusung oleh pemerintah Desa X. Melakukan analisis terhadap bidang kerja pelayanan, di mana analisis akan berisi mengenai monitoring serta evaluasi. Bagaimana kinerja dilaksanakan atau diimplementasikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul makalah analisis kinerja pelayanan publik pemerintah Desa X, Kecamatan Y. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik 3 desa. Yang kedua, bagaimana kinerja, dan yang terakhir, apa saja hambatan serta upaya mengatasi hambatan dalam pelayanan publik di pemerintah Desa X. Kemudian, kelompok kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hal ini berarti bahwa dalam penelitian ini digambarkan tentang hasil penelitian mengenai kinerja pemerintah Desa X yang dilakukan dengan wawancara serta observasi. Kemudian menurut penelitian ini menfokuskan pada monitoring serta evaluasi. Setelah itu dilakukan analisis kinerja Desa X pada tahun 2022. Menurut Nasution pada tahun 2009, penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi secara langsung dengan mereka, serta membuat penafsiran pendapat mereka tentang dunia sekitar. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan 2 teknik, yakni studi keperpustakaan atau dikatakan menggunakan literatur-literatur yang berhubungan secara langsung dengan penelitian ini. Kemudian untuk yang terakhir, menggunakan studi lapangan, yakni teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara observasi serta wawancara. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah kinerja pemerintah Desa X. Proses penyelenggaraan pemerintah desa tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yang telah dirumuskan bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes
serta musyawarah masyarakat desa atau MMD yang kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kinerja pemerintah desa atau RKP desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa beserta pelaksanaannya yang terperinci sebagai berikut. Yang pertama adalah pembangunan jalan. Dalam meningkatkan kelancaran akses masyarakat untuk menunjang perekonomian di wilayahnya, pemerintah Desa X melaksanakan pembangunan infrastruktur di setiap wilayah desa. Program pembangunan jalan ini mendapatkan skema pembiayaan dari dana desa, bertujuan agar nantinya akan berfungsi untuk mempermudah akses bagi warga dan memperlancar aktivitas warga maupun antar desa. Pembangunan ini dilakukan dengan cara pengaspalan jalan yang berada di Dusun X, tepatnya sepanjang ruas jalan RT 4, RW 6, dan RT 1, RW 1. Target pada tahun 2022 ini direncanakan akan melaksanakan program pembangunan jalan sepanjang 1 km, dan pada periode Januari hingga Juni telah terlaksana sepanjang 300 meter jalan yang telah terbangun. Kendala yang ditemui oleh perangkat desa pada proses pelaksanaan program ini adalah tanaman milik warga yang berada di pinggir jalan yang akan dibangun, banyak dari tanaman tersebut berada sedikit menutupi ruas jalan desa, sehingga perlu dilakukan pembersihan. Kendala yang kedua adalah mengenai izin warga terkait tanaman yang akan ditebang tersebut. Banyak warga menyatakan tidak setuju akan penebangan tanaman untuk pembangunan jalan desa. Program yang kedua adalah padat karya tunai. Merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi angka kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Dengan skema padat karya tunai, pelaksanaan dana desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan memberikan honorarium atau upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Di Desa X, program ini dilaksanakan dengan skema membuka pendaftaran bagi warga yang tertarik untuk ikut serta. Apabila jumlah warga melebihi jumlah tenaga yang dibutuhkan, maka akan dilakukan skema rolling di setengah waktu pelaksanaan agar setiap warga yang mendaftarkan diri memiliki kesempatan mengikuti program. Kemudian, program selanjutnya adalah bantuan langsung tunai. Ini merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. BLT dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin. Tujuan dari program ini adalah membantu meringankan masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pembiayaan program ini berasal dari dana desa, APBD Kabupaten Y, dan bantuan alokasi pemerintah pusat. Pemerintah Desa X menargetkan 90 keluarga di wilayah desanya untuk mendapatkan bantuan ini selama tahun anggaran 2022, dan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan yang menjadi sasarannya. Dalam periode Januari hingga Juni, sebanyak 30 keluarga telah menerima dampak program ini. Kendala yang terjadi adalah masyarakat yang berebut ingin mendapatkan bantuan, bahkan sampai berbohong mengenai data bantuan yang diterimanya. Kemudian, sejumlah uang bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak digunakan sebagaimana mestinya. Cukup banyak masyarakat yang alih-alih menggunakan untuk membeli kebutuhan primer seperti sembako dan biaya sekolah anak, justru digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan tersier seperti perhiasan dan aksesoris lainnya. Program keempat adalah jalan usaha tani. Pertanian merupakan sektor penting yang memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia. Meski menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19, sektor pertanian harus terus berjalan. Program usaha tani bertujuan untuk mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan pendapatan petani. Pembangunan jalan usaha tani dapat memangkas biaya produksi tani yang awalnya sangat banyak dikeluarkan. Dengan adanya pengembangan jalan usaha tani pada kawasan-kawasan pertanian, maka akan melancarkan distribusi produk pertanian, terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, terciptanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta secara tidak langsung dapat memberikan manfaat pada perkembangan wilayah tersebut sendiri. Pembiayaan program ini di Desa X dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Y, sedangkan untuk pelaksanaannya diatur oleh Dinas Pertanian. Dan pemerintah Desa X hanya menjadi fasilitator dengan tugas seperti mempersiapkan lahan yang akan diubah menjadi jalan. Target dari program ini adalah pengaspalan ruas jalan sepanjang 400 meter di RT 1 RW 4 Dusun X.
Sedangkan kendala yang terjadi adalah selama periode bulan Januari hingga Juni, pembangunan belum terlaksana sama sekali, dikarenakan cuaca yang belum mendukung, serta keputusan untuk pelaksanaan kegiatan terdapat pada Dinas Pertanian, sehingga pihak pemerintah Desa X masih menunggu koordinasi lebih lanjut. Selanjutnya, program kelima adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah program yang ditujukan untuk keluarga miskin yang karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan keputusan Bupati. Penerima bantuan ini ditetapkan melalui tahapan seleksi dari keluarga miskin yang ada di desa atau kelurahan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Tujuan dari program ini adalah percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong royongan, swadaya, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sasaran kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin, meningkatnya derajat masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Pembiayaan program ini akan didapatkan melalui dana desa sebanyak 3 buah rumah dan BPD Kabupaten Y sebanyak 2 buah rumah dengan rincian dana sebesar 15 juta rupiah untuk setiap rumah yang direhabilitasi. Target dari kegiatan ini adalah satu rumah di RT 3 RW 1, satu rumah di RT 4 RW 1, satu rumah di RT 1 RW 4, dan 2 rumah di RT 5 RW 4. Pelaksanaannya masih belum dapat ditentukan dikarenakan adanya kendala yang berasal dari tidak menentunya cuaca, namun perkiraan akan mulai dilaksanakan pada bulan Agustus dengan estimasi waktu 1 bulan tiap rumah yang direhabilitasi. Kemudian yang terakhir adalah pos pelayanan terpadu. Ini merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar atau sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Tujuannya adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan posyandu, pemerintah desa berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Lokasi posyandu di Desa X mudah dijangkau oleh masyarakat karena ada di setiap RW. Bekerjasama dengan Puskesmas X dan Puskesmas Pembantu X, program posyandu memfokuskan pada 3 aspek, yakni sosialisasi dan aksi mengenai yang pertama kesehatan ibu dan anak dengan program utama posyandu dan imunisasi. Yang kedua perilaku hidup sehat dengan program utama sosialisasi pembuatan MCK bagi warga yang sedang membangun rumah baru serta penghijauan area rumah warga. Yang ketiga, keluarga berencana dengan program utama sosialisasi serta fasilitasi kegiatan warga yang ingin memakai KB, MKJP, atau metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan, IUD, dan MOW. Program ini menyasar warga yang telah berusia 35 tahun ke atas dan telah memiliki anak. Kemudian ada program percepatan pelayanan publik. Berikut beberapa jenis penyelenggaraan administrasi di Desa X, antara lain, yang pertama administrasi umum, yakni aktivitas pencatatan informasi dan data tentang aktivitas pemerintahan desa dalam buku administrasi umum di kantor desa. Contohnya adalah surat keterangan usaha, surat izin mendirikan bangunan, surat keterangan tidak mampu, dan lain-lain. Yang kedua, administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan informasi dan data tentang kependudukan yang terdapat dalam buku administrasi penduduk yang ada di kantor desa. Contohnya pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, dan akta kematian. Yang ketiga adalah administrasi pembangunan, yaitu kegiatan pencatatan informasi dan data pembangunan yang direncanakan, sedang berlangsung, maupun sudah dilaksanakan dalam buku administrasi pembangunan di kantor desa. Contohnya adalah program-program pembangunan yang telah tertera di atas. Kemudian kinerja pelayanan publik pemerintah Desa X. Agus Dwianto mengukur kinerja birokrasi publik berdasarkan adanya beberapa indikator, yakni yang pertama produktivitas, kedua kualitas layanan, ketiga responsivitas, keempat responsibilitas, dan terakhir akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui proses wawancara,
Dengan beberapa informan, maka dapat diuraikan bahasan mengenai kinerja pelayanan publik pemerintah desa X adalah sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas. Produktivitas kinerja pemerintah desa X perlu ditingkatkan. Hal ini dapat terlihat pada indikator produktivitas, khususnya inovasi pelayanan yang masih dirasa butuh peningkatan. Pemerintah desa X belum memiliki inovasi pelayanan yang dinilai mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga pada dimensi ini dapat dinilai kinerja pemerintah desa X dalam pelayanan publik. Selanjutnya, kualitas layanan. Kemudian, kualitas layanan dari pemerintah desa X dalam aspek pemberian informasi yang dilakukan pemerintah desa sudah cukup baik. Ini dibuktikan dengan adanya papan pengumuman serta penyampaian informasi yang lebih intensif dilakukan perangkat desa selaku pemerintahan desa. Meskipun pada pelaksanaannya tidak 100% informasi itu dapat ditanggapi oleh masyarakat. Kemudian, dari aspek kepuasan masyarakat dapat dinilai kurang baik karena sebagian informan memberikan pernyataan bahwa pelayanan di desa X masih berbelit-belit sehingga membingungkan pengguna layanan dan membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya. Namun, sudah ada beberapa layanan yang ditingkatkan kecepatan prosesnya. Yang ketiga adalah responsivitas. Ini adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk pemerintah desa X sendiri, pelayanan ini sangat sulit karena tercipta jarak antara masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat atau masyarakat yang acuh tak acuh terhadap jalannya pemerintahan desa, serta belum adanya tim yang melakukan metode jemput bola dalam mengelola serta menampung aspirasi masyarakat, baik dari segi pengaduan, pemberian saran, dan sebagainya. Untuk aspek yang lain pada dimensi ini, pemerintah desa sudah cukup baik. Indikator yang keempat adalah responsibilitas. Ini merupakan indikator mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu apakah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, sesuai dengan kebijakan organisasi. Pada aspek ini, pemerintah desa bekerja dengan sesuai dengan peraturan dan prosedur masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi bahwa terdapat beberapa aparatur desa yang masih terlambat datang kerja dan pulang lebih awal tidak sesuai peraturan kerja karena dirasa sudah tidak ada lagi masyarakat yang akan menggunakan layanan di balai desa. Maka perangkat desa seringkali pulang dan mengerjakan tugasnya di rumah. Yang terakhir, indikator akuntabilitas. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada dimensi ini, indikator sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Dengan dapat dilihat bahwa pemerintah desa X sudah menunjukkan sikap yang ramah dan sopan santun kepada masyarakat. Sedangkan untuk pencapaian target kinerja pemerintah masih belum optimal. Pada periode Januari sampai Juni atau setengah tahun berjalan, program yang terlaksana dan ketercapaian target hanya mencapai angka 30% saja. Untuk hambatan dan upaya mengatasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam kinerja pelayanan publik di Desa X. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, bahwa hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik di Desa X adalah 1. Minimnya sumber daya manusia pemerintah desa untuk melakukan inovasi pelayanan. Yang kedua, belum ada sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik seperti kotak saran. Yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat untuk menilai dan evaluasi kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. Yang keempat, masih ada beberapa aparatur desa yang memiliki karakter atau individu yang tidak disiplin, seperti terlambat datang ke balai desa. Observasi di lapangan dapat dikatakan memang diperlukan beberapa upaya untuk menanggapi hambatan-hambatan pada indikator-indikator yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. 1.
meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah desa, baik dengan melakukan pelatihan ataupun pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa. 2. Mengadakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa. 3. Melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik. 4. Mengikut sertakan masyarakat dalam pelayanan publik. 5. Memberikan informasi yang door-to-door atau langsung ke rumah masyarakat untuk menyampaikan informasi yang darurat. 6. Meningkatkan kemampuan atau kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik. Next slide. Dari penjelasan teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahwa rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu suatu instansi dan atau seseorang mencapai tujuan tersebut. Rencana kerja membantu mengerjakan program dengan teratur. Sementara dalam pelaksanaan rencana kerja juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV sebagai alat kontrol dan pengendalian dalam proses pelaksanaan rencana kerja agar sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa X sudah cukup, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara rencana kerja dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, terdapat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dan RPJM Desa. Adapun saran yang dapat dilakukan oleh Desa X untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik adalah 1. Mengembangkan kualitas SDM pemerintah desa agar mampu menciptakan inovasi pelayanan. 2. Meningkatkan akuntabilitas aparatur desa agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melayani masyarakat. 3. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang proses pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.